Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari melalui renungan hari ini. Tema kita adalah terjebak di masa lalu. Nas kita terambil dari Filipi 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya memiliki kenangan yang indah di usia sekitar 4 tahun ketika kami sekeluarga tinggal selama 2 tahun di Amerika. Oleh karena ayah saya mendapat kesempatan untuk studi S2 teologi di Eastern Mennonite Seminary atau IMS. Sebagai anak kecil, setiap kali musim gugur, saya senang membenamkan diri dalam tumpukan daun kering yang berjatuhan dari pohon di depan rumah kami. Tahu bahwa musim dingin akan segera tiba, setiap bangun pagi saya akan melongok keluar jendela menantikan dengan penuh harap turunnya butiran salju. Tak sabar rasanya bermain di luar bersama keluarga. Saya pun membawa kenangan indah itu hingga kami kembali ke Indonesia, tinggal di Salatiga. Tidak ada lagi tumpukan daun musim gugur, apalagi salju. Masih ada hasrat tersimpan untuk bisa kembali ke sana. 3 tahun berselang, ketika akan memasuki libur kenaikan kelas, kakak saya suatu hari berkata bahwa kami sekeluarga akan berlibur ke Amerika, mengunjungi rumah yang sama dengan yang kami tinggal dulu. Mendengar hal itu, semangat saya bangkit. Saya bergegas mengambil beberapa set pakaian, siap untuk berangkat. Melihat respon saya yang gercep atau gerak cepat itu, kakak saya tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia hanya bercanda. Saya masih belum percaya omongannya, sehingga saya kekeh menunggu kedua orang tua saya kembali dari pelayanan. Respon mereka pun ternyata sama. Sehingga hari itu saya menangis sejadi-jadinya. Saya mogok makan, ngambek. Bahkan beberapa hari setelah itu saya masih merengek kepada orang tua saya minta dibelikan tiket pesawat ke Amerika. Terdengar konyol bukan? Setiap orang memiliki masa lalu dalam hidupnya. Ada masa lalu yang indah dan ingin selalu dikenang seperti yang saya alami. Tidak sedikit pula yang memiliki masa lalu kelam dan berusaha untuk dilupakan. Bisa jadi pengalaman masa lalu Anda berbanding terbalik dengan saya. Penuh dengan kepahitan, kekecewaan, ketidakbahagiaan karena berada dalam keluarga yang broken, didikan keluarga yang keras, dan lain sebagainya. Namun apa jadinya jika realitas hidup masa lalu kita membayangi sampai pada masa kini? Rasul Paulus pun memiliki masa lalu. Apa itu? Bisa jadi kebanggaannya sebagai orang Farisi. Bisa pula rasa malunya karena telah menganiaya jemaat Tuhan. Ataupun berbagai kesulitan dan penderitaan yang harus ia alami dalam pelayanan. Termasuk pula penahanan dirinya sebagai akibat pemberitaan Injil yang bagi sebagian murid Kristus pada waktu itu dianggap sebagai sebuah kegagalan. Namun bagi Paulus, masa lalu hidupnya tidak boleh menentukan masa depannya. Ia merespon semua itu dengan berkata, "Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Demikian pula sebagai orang yang ada di dalam Kristus, kita tidak seharusnya terjebak dengan masa lalu kita. Sebaliknya belajar mengarahkan hati kita kepada Kristus. Mengapa? Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jika kita dibayangi dengan kesalahan masa lalu yang pernah kita lakukan, hal itu hanya akan melemahkan diri kita. Hal itu justru akan menghambat kita ketika kita mencoba untuk memasuki masa depan yang telah Tuhan siapkan. Oleh karenanya sebagai ciptaan baru dalam Kristus, pilihlah untuk melihat ke depan dengan iman, bukan ke belakang dengan rasa bersalah atau kutukan, dan bersiaplah berjalan menuju masa depan bersama dengan Tuhan. Amin.